Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati ibu-ibu Aisyah rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin yang kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ibu-ibu rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-18. Insya Allah sudah lebih dari separuh kita lakukan. Perjalanan puasa insya Allah tinggal 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan dapat menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema menakar kualitas takwa. Menakar kualitas takwa ini nanti akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kriteria atau karakter orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Dan yang kedua, hal-hal yang mendukung bisa mencapai takwa. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun kita berpuasa, dan itu berulang setiap tahun, sudah kita usahakan untuk melaksanakan secara maksimal. Tapi rasanya masih ada saja yang kurang. Ada saja yang merasa tertinggal. Tahun kemarin kurang begini, kurang begitu, merasa belum sempurna. Mudah-mudahan tahun ini puasa kita lebih baik, lebih berdampak baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan tujuan berpuasa menjadi orang yang bertakwa dan meraih derajat takwa benar-benar dapat kita peroleh. Ibu-ibu yang saya hormati, lalu mungkin muncul dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa menakar takwa kita? Insya Allah ada beberapa indikator yang dapat kita kenali. Orang yang bertakwa memiliki karakter atau perilaku sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-musdawfirina bil ashar. Menurut Al-Quran, orang-orang yang bertakwa memiliki beberapa karakter, antara lain orang sobirin atau sabar, yang kedua shodiqin atau benar, qanitin orang yang taat, munfikin menafkahkan hartanya, dan wal mustawfirina bil ashar perbanyak
istighfar, terutama pada waktu ashar atau pada waktu sahur. Ibu-ibu, mari kita bicarakan satu-satu. Karakter orang yang bertakwa yang pertama adalah as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Artinya tidak bosanan dan berusaha untuk konsisten untuk menunaikan. Bersungguh-sungguh dan terus-menerus merutinkan apa yang bisa kita baca atau kita amalkan. Contohnya, kalau umpamanya kita bisa setiap hari membaca Al-Quran 10 ayat. Kalau lebih, syukur alhamdulillah. 10 ayat saja, tapi kalau kita lakukan secara rutin, insya Allah pahalanya akan terus kita dapatkan walaupun suatu ketika kita udzur tidak bisa membaca 10 ayat atau tidak bisa mengaji. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa orang tersebut sudah rutin istiqomah mengaji setiap hari. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Berusaha menjaga diri dari perbuatan maksiat, baik itu maksiat mata, telinga, apalagi lisan, dan sekarang ditambah dengan maksiat jari-jari. Kalau mata, kita sudah berusaha untuk menutup mata dari kemaksiatan. Mendengar juga begitu. Apapun yang ada yang tidak bermanfaat dan itu tidak membawa kebaikan, bahkan membawa dosa atau maksiat, tidak kita dengarkan. Lisan yang biasanya kita gunakan bicara bisa menyakiti orang lain, bisa menyinggung orang lain, bisa membuat orang lain sakit hati, kita tinggalkan. Dan sekarang ada yang lebih canggih lagi, menggunakan jari-jari. Jari-jari ini bisa membuat orang sama dengan sakit karena lisan. Bisa sakit hati, bisa dendam, bisa resah, bisa susah, dan sebagainya karena jari-jari kita. Umpama saja kita menulis sesuatu yang tidak baik, yang membuat orang resah, gelisah, takut, sakit hati, bahkan dendam. Ternyata ibu-ibu, maksiat adanya tidak hanya di luar, tapi di dalam rumah kita bisa saja menjadi tempat maksiat. Kalau kita tidak bisa atau tidak berusaha untuk membuang maksiat yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti tadi, di rumah pun bisa orang berbuat maksiat. Sabar yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Kata orang, mudah diucapkan, susah diamalkan. Tetapi ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita wajib berusaha tanamkan dalam diri bahwa semua yang terjadi sudah ada ketentuan dan takdir dari Allah. Dan tiada sesuatu pun terjadi kecuali sudah ada takdirnya. Dan jika terjadi musibah, yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kepadanya lah akan kembali. Pada hakikatnya, segala yang ada pada diri kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya pinjaman, ibu,
Sewaktu-waktu diambil oleh yang punya, ya harus dikembalikan. Harus rela, mau tidak mau pun kita harus rela karena sudah diambil yang punya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wat-tamarati wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada orang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah juga berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Jadi sini orang yang bersabar itu memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Karena itulah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang saya hormati, karakter yang kedua orang yang bertakwa adalah shodiqin, yaitu orang yang benar baik perkataan maupun perbuatannya. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati kita, karena bisa menjerumuskan kita menjadi orang yang munafik. Yang ketiga, karakter orang yang bertakwa adalah taat. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, baik kepada perintah maupun larangannya. Yang diperintahkan diamalkan dan yang dilarang ditinggalkan. Yang diperintahkan baik kecil maupun besar kita laksanakan tanpa syarat. Yang besar terangkum dalam rukun Islam, berusaha kita lakukan. Yang kecil-kecil banyak pun wajib kita lakukan. Yang dilarang juga begitu. Dari yang kecil apalagi yang besar wajib kita tinggalkan. Yang keempat, menafkahkan hartanya. Orang yang bertakwa merasa bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah bukan mutlak miliknya, tapi ada sebagian milik orang lain, hak-hak orang lain yang harus diberikan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau sempit mamanya, jangankan untuk sedekah, untuk menafkahkan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, itu kekurangan. Maka Allah akan memaafkan. Ya. Tapi kalau punya keinginan yang kuat, walaupun hanya 1.000, 2.000, insya Allah bisa. Dan itu insya Allah menarik rezeki. Karena dengan sedekah itu Allah akan melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan balasannya yang lebih baik. Ibu-ibu yang saya hormati, kriteria atau karakter yang kelima orang yang bertakwa adalah banyak mohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Berbanyak istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari selesai sholat yang biasa yang kita dituntunkan untuk banyak beristighfar, juga di sela-sela kegiatan kita, bekerja di rumah atau di mana saja ada kesempatan kita mohon ampun kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Karena boleh jadi setiap saat kita berbuat dosa dan kita tidak tahu kapan Allah berkenan untuk mengampuni dosa kita. Karena itu terus kita beristighfar agar mendapatkan kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama lagi waktu ashar atau waktu sahur yang insya Allah kalau kita
puasa Ramadan begini, kita awali dengan sahur, kemudian kita lanjutkan dengan perbanyak istighfar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan rendah hati, mengingat semua kesalahan, kemudian bisa mengalir air mata. Insya Allah saat itu kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kalau kita lakukan istighfar dengan yang sungguh-sungguh, sebenarnya kita tengah merajut masa depan penuh kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man aksarul istighfar, ja'alallahu min kulli ghammin faraja, wa min kulli dayiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan setiap rintangan atau kesulitan diberi jalan keluar. Dan di setiap kesempitan akan diberi kelapangan. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Orang yang beristighfar, di samping mendapatkan ampunan dari Allah, Allah menjamin dimudahkan kesulitannya, dilapangkan dan diberi jalan keluar apa yang menjadi kesusahannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah ibu-ibu 5 karakter orang yang bertakwa. Dan kita berusaha untuk bisa meraih takwa supaya kita mempunyai bekal. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairuz zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ibu-ibu rahimakumullah. Tahun lalu kita berdoa kepada Allah, mohon diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan aku agar bisa bertemu dengan Ramadan, dan selamatkan aku agar berhasil menjalankan Ramadan, dan terimalah amalku. Kenapa kita selalu ingin bertemu dengan Ramadan? Ibu-ibu rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan bagi orang beriman untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Allah melipat gandakan pahalanya. Ini adalah nikmat Allah yang disediakan bagi orang yang beriman. Dari saumnya, sholatnya, tilawahnya, zikir, sedekah, doanya, semuanya bernilai ibadah yang istimewa, yang luar biasa, yang tiada di bulan yang lain. Maksudnya pahalanya yang berlipat ganda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih takwa, insya Allah kita perlu hal yang kita persiapkan. Ada 4 hal penting yang harus ada pada diri kita untuk bisa meraih takwa. Yang pertama adalah persiapan imaniyah atau iman, keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Ramadan datang, beliau mempersiapkan diri meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Pada bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa, banyak beramal, baik yang lain-lain. Sehingga ketika tiba Ramadan, beliau siap dengan ibadah yang beragam.
Dan kita insya Allah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah mempersiapkan diri karena kita ingin menjadi orang yang menang, yaitu meraih takwa. Seperti orang yang ingin berlomba, ingin menjadi juara, jauh sebelum hari H datang, dia akan bersungguh-sungguh istiqomah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi juara dan meningkatkan iman supaya akan lebih baik apa yang kita amalkan. Persiapan yang kedua adalah persiapan jasadiah atau jasmani. Ramadan tahun ini kebetulan bersamaan dengan musibah COVID-19 yang semua orang dianjurkan diam di rumah, tidak boleh banyak keluar. Hal ini menunjang terpeliharanya kesehatan kita. Yang biasanya bekerja di luar rumah, sekarang banyak di rumah. Yang biasanya suka belanja ke pasar, sekarang tinggal telepon barang di depan rumah. Hal ini dapat menghemat tenaga dan memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau dulu Ramadan masih ada waktu kerja di luar, mungkin duhanya hanya 2 rakaat. Tapi sekarang bisa 4, 6, bahkan 12 rakaat karena kesempatannya ada. Kalau dulu setelah subuh mungkin tilawah 10 atau 1 halaman Al-Quran. Tapi sekarang kesempatannya sangat luas. Kapanpun insya Allah bisa kita lakukan karena kita ada di rumah. Persiapan yang ketiga Ibu, yaitu persiapan ilmiah. Untuk mengamalkan ibadah, kita memerlukan ilmu agar ibadah kita sah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan lelah. Ilmu harus terus-menerus kita cari. Bisa dengan kajian-kajian melalui televisi, bisa melalui HP, bisa dengan membaca buku, dan lain-lain. Sekarang fasilitas sangat mendukung untuk mencari apapun, dan khususnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, persiapan yang keempat adalah persiapan maliyah. Bulan Ramadan sebutannya banyak, dan antara lain adalah bulan sedekah atau bulan berinfak. Biasanya setiap Ramadan ada gerakan sosial yang tinggi, terutama dari ibu-ibu, baik dikoordinir atau tidak. Ibu-ibu berlomba menyediakan takjil, memberi makan orang puasa, memberi minum orang puasa, karena ibu-ibu cerdas. Memberi makan dan minum orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Dan kebetulan bulan ini mungkin di sebagian tempat tidak ada takjil, karena tidak ada kegiatan di masjid. Namun tidak menutup kita berusaha berinfak dan bersedekah, bisa dengan cara bentuk yang lain. Tetap insya Allah pahalanya sama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita terus meningkatkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah menerima, mengampuni dosa kita semua, sehingga kita bisa meraih takwa yang kita harapkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya semata-mata kedhaifan saya, dan jika ada baiknya adalah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan.
Amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.